Perkenalkan, nama saya Maya Isnaini dengan NIM A1E119031, ruang R001 semester 4, program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan membuat video praktek tentang teknik analisis transaksional. Nah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Akmal Sudja MPD dan Bapak Rulian Diaksa SPD MPD. Nah, langsung saja ya kita tonton video prakteknya berikut ini. Selamat menonton. Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, Ibu gimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Kita udah lama nggak ketemu nih ya kan? Iya Bu, jarang keluar rumah. Tidak keluar rumah. Ini Dini masih sekolah kan? Masih Bu. Kelas berapa? Sekarang masih di kelas 2 SMA. Jurusannya IPA atau IPS ini? IPA Bu. IPA. Alhamdulillah IPA ya gitu. Oh iya, tadi Dini kesini naik motor atau bagaimana tadi kesini? Sendiri Bu, naik motor tadi. Oh, sendiri ya naik motor. Sudah makan belum Dini tadi? Sudah Bu, Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu juga sudah makan ya kan. Terus di sini Dini mau ada apa dengan Ibu? Mau cerita tentang perilaku teman-teman saya Bu. Oh, mau konseling jadi ya sama Ibu ya. Oh iya. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, Dini sebelumnya udah pernah konseling atau belum? Belum sih Bu, ini untuk pertama kalinya berkonseling. Oh, jadi ini baru pertama kalinya ya. Iya. Dini mau konseling sama Ibu ya. Jadi Dini nih mempercayakan masalah Dini bakal terentaskan setelah konseling sama Ibu gitu kan. Jadi di sini Dini belum tahu tuh apa itu, maksudnya tuh lebih mendalam tentang konseling gitu. Belum tahu sih Bu. Belum tahu paham banget. Oh, belum paham banget. Taunya apa itu konseling menurut Dini? Kayak apa? Menyelesaikan masalah. Ya. Di sini Ibu jelaskan dulu ya tentang konseling itu apa kan, biar Dini tuh nggak salah tangkep dan biar paham gitu kan. Oke, di sini konseling itu tuh suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu saya sebagai konselornya dan Dini sebagai kliennya. Di sini kan tujuannya untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Dan konseling itu dilakukan secara tatap muka seperti ini, tidak bisa lewat HP atau apa gitu. Pokoknya harus tatap muka, harus bertemu secara langsung, gitu kan. Tujuannya itu tadi diharapkan permasalahan ini bisa terentaskan seperti itu kan. Terus di sini itu dalam konseling ini ada beberapa azas yang memang diterapkan sekali dalam proses konseling ini agar proses konseling ini tuh bisa berjalan dengan semestinya. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Jadi di sini tuh segala permasalahan yang diceritakan sama Ibu itu bakal terjamin kerahasiaannya. Jadi Dini jangan takut kalau misalnya rahasianya itu bakal bocor kemana-mana gitu kan, bakal Ibu ceritain ke tetangga atau apa gitu kan, karena itu tuh memang sudah kewajiban Ibu sebagai seorang konselor untuk menjaga kerahasiaan kliennya gitu. Jadi benar-benar terjaga kan Bu kerahasiaannya? Iya, sudah pasti terjaga kerahasiaannya karena memang di sini sudah kewajiban Ibu dan memang sudah ditetapkan dari sananya memang harus menjaga kerahasiaan klien gitu kan, agar klien itu tetap percaya dan bisa dengan leluasa gitu untuk menceritakan permasalahannya. Jadi di sini yang tahu cuma Ibu sama Dini gitu kan. Jadi Dini jangan ragu-ragu ya untuk menceritakan segala permasalahan ini. Yang kedua itu ada azas kesukarelaan. Nah, di sini Dini tuh datang ke sini tuh berdasarkan kemauan sendiri atau kan ada paksaan? Dari kemauan sendiri sih Bu. Dari kemauan sendiri ya, berarti sukarela ya kan datang ke sini. Nah, jadi di sini ada kesukarelaan itu yaitu klien datang kepada konselor itu berdasarkan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari manapun. Di sini si kliennya itu kan berdasarkan kemauan sendiri, sukarela gitu kan. Di situ kliennya itu berarti merasa dirinya punya masalah dan pengen keluar dari masalah tersebut, sehingga dia mencari seorang konselor yang diharapkan bisa membantu permasalahannya tersebut. Seperti itu ya. Alhamdulillah Dini datang ke sini secara sukarela ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Di sini kliennya itu kan Dini. Nah, hendaklah terbuka tentang semua permasalahan yang sedang Dini alami. Alangkah baiknya jika tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi pokoknya permasalahan apa aja yang mau Dini ceritakan sama Ibu tuh ceritakan saja semuanya. Jangan takut bakar bocor rahasianya atau lain-lain. Jadi sini pokoknya sudah azas kerahasiaan sudah pasti terjamin, dan juga ini juga diharapkan
untuk terbuka atas permasalahannya. Nah, untuk azas dan pengertiannya tadi Dini sudah paham ya? Alhamdulillah sudah. Selanjutnya yaitu di sini proses konseling ini tuh sepenuhnya itu tuh Dini yang mengambil keputusan. Di sini ibu hanya memberikan alternatif gitu kan. Nah, selebihnya Dini yang menentukan mau alternatif yang mana yang mau Dini pilih, yang mau Dini terapkan untuk permasalahan Dini ini. Jadi pokoknya kliennya itu tuh sepenuhnya memilih alternatif mana yang ingin dia terapkan, yang ingin dia gunakan untuk memecahkan permasalahan ini tersebut. Paham ya Dini ya? Jika di sini, jika di dalam konseling ini Dini yang sepenuhnya mengambil keputusan. Jadi Dini harus mantep mau keputusan mana yang mau Dini ambil gitu kan, biar Dini itu bisa segera keluar dari permasalahan ini seperti itu ya. Nah, di sini manfaatnya konseling itu yaitu diharapkan dapat menuntaskannya permasalahan yang sedang dialami oleh klien dan adanya perubahan pada diri klien untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini sini Ibu jelaskan lagi, Ibu tekankan lagi ya bahwa di sini azas kerahasiaan sangat Ibu terapkan, bahwa tidak akan bocor kemana-mana. Terus di sini juga keputusan itu sepenuhnya ada di tangan klien atau di tangan Dini. Ibu hanya memberikan alternatif saja seperti itu. Nah, sebelumnya Dini kan belum pernah melakukan konseling kan? Belum pernah. Jadi belum tahu ya sesi-sesi konseling itu berapa menit gitu kan. Jadi kita melakukan kontrak dulu ya, kontrak batas waktu konseling. Nanti kalau misalnya kontrak yang sudah Dini tentukan ini belum cukup, nanti kita bisa tambah lagi atau kita bisa atur jadwal lagi seperti itu ya. Nah, di sini proses konseling itu yang efektifnya itu yaitu sekitar 40 sampai 60 menit. Itu untuk sesi pertama konseling ya, karena kalau misalnya kita mau langsung konseling 2 jam, 3 jam itu tuh ditakutkan tidak efektif karena kan klien dan konselornya bisa saja tidak fokus kan karena ya mungkin kelelahan atau apa gitu. Jadi di sini kita sepakati dulu ya. Dini maunya yang konseling berapa menit ini? Kita coba untuk 30 menit dulu, Bu. Nanti kalau kira-kira saya belum puas bisa kita tambah lagi kan? Ya. Berarti ini kita coba dulu yang 30 menit ya. Nanti kalau misalnya permasalahannya belum terentaskan atau kurang puas atau gimana, nanti kita lanjut atau kita atur jadwal lagi. Oke, seperti itu. Nah, ya. Paham ya Dini atas penjelasan yang Ibu sampaikan barusan tadi ya. Nah, langsung saja ya di sini. Ada yang ingin Dini tanyakan? Nggak ada. Berarti langsung saja. Di sini ada apa ya Dini ya? Saya mau cerita tentang perilaku teman-teman saya, terutama di lingkungan sekolah, Bu. Jadi ini mau cerita tentang permasalahan tingkah laku teman-teman ini ya. Nah, untuk permasalahan ini kalau misalnya Ibu berikan nomor dari 1 sampai 10, nomor 1 sampai 3 ini permasalahannya ini tuh sangat sulit. Nomor 4 sampai 6 ini cukup sulit dan nomor 7 sampai 10 ini permasalahannya mudah. Nah, untuk pribadi Dini sendiri, ini permasalahan Dini ini ada di nomor berapa ya? Kalau menurut saya di nomor 5 atau 6, Bu. Oh, berarti ya termasuk cukup sulit ya untuk pribadi Dini ya. Nah, seperti itu langsung saja Dini lanjutkan tadi ceritanya. Jadi kalau misalnya di lingkungan sekolah saya tuh kayak kurang pertemanan gitu sama teman-teman saya tuh, kayak jaraknya tuh agak kayak berbeda gitu, Bu. Jadi jarang punya teman. Jadi susah kalau ada tugas atau gimana, apalagi sekarang kadang daring, kadang kita butuh belajar offline. Jadi kalau misalnya nggak ada temen tuh kayak misalnya kita nggak tahu tugas yang hari ini tentang apa gitu, kita nggak bisa nanya-nanya atau gimana. Jadi tetap susah lah, Bu, kalau misalnya kita nggak punya teman gitu. Jadi perasaan Dini sekarang ini, Dini seperti merasa tidak punya teman gitu ya, tidak punya teman yang untuk bisa diajak berdiskusi atau apa seperti itu. Nah, di sini berarti Dini kayak merasa ya ada rasa kayak kurang percaya diri, pesimis atau apa gitu ya. Iya, Bu, kan kayak ngerasa kita seolah-olah tuh sendiri, nggak ada yang ngikutin kita gitu. Jadi kayak ya kalau melihat orang tuh kadang kayak nggak kenal, kayak bener-bener nggak kenal gitu, padahal ya teman sekelas sendiri gitu. Seperti itu. Nah, di sini tuh sebelumnya Dini apa mengerti mengapa mereka tuh seperti itu terhadap Dini gitu? Sebenarnya nggak tahu sih, Bu, karena sebab apa mereka kayak gitu nggak tahu sama sekali, Bu. Oh ya. Jadi sebelumnya ini Ibu mau nanya dulu. Kita kan ada
di dalam ibu ini kan ada 3 ego gitu kan. Nah, yang pertama itu ada ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak-anak. Di sini tuh kan ego kan berarti kayak ya keinginan diri sendiri atau egois gitu, tau lah ya ego kan. Nah, situ tuh ego orang tua ini maksudnya di sini pribadi tersebut atau misalnya Dini ini tuh mempunyai sifat seperti kayak lebih mengkritik atau lebih bersikap seperti mendidik anak gitu kan sebagai orang tua ya kan, seperti entah mengkritik, mengayomi, atau memberikan nasihat atau sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ada ego dewasa. Dan di sini ego dewasa ini kan ego yang logis gitu loh, maksudnya orang yang berpikiran secara dewasa. Kalau misalnya Dini kan mempunyai ego dewasa berarti belum sesuai umurnya sudah berpikir dewasa seperti itu. Selanjutnya ada ego anak-anak. Nah di sini tuh ego anak-anak ini berarti ya berpikirannya masih seperti anak-anak gitu, masih kayak misalnya suka minta-minta atau misalnya minta jajan atau apa gitu, atau teman ada kesana ngikut kesana atau apa, berlaku seperti anak-anak seperti itu kan. Nah untuk diri Dini sendiri yang Dini rasakan atau yang Dini tahu gitu, Dini ada di ego yang mana? Sejauh ini sih saya kayak di ego orang tua sih. Oh, ego orang tua ya, berarti Dini tuh seperti kayak mengayomi, membimbing, mengkritik, memberi saran, memberi nasihat seperti itu ya. Nah untuk yang ego orang tua ini, apakah ada Dini terapkan gitu di dalam kelas Dini atau dalam teman-teman Dini seperti itu? Ada sih Bu, saya tuh pribadinya kayak misalnya kalau lagi jam kosong gitu kan, emang lagi nggak ada guru atau gurunya rapat atau gimana kan, biasa lah Bu, kelas kan sering ribut gitu. Jadi saya tuh kayak kalau sama keributan tuh kayak ngerasa keganggu, jadi saya coba buat teriak, buat diamin teman-teman saya dengan tujuan supaya kelas lain yang ada guru tuh nggak terganggu gitu. Tapi malah ternyata teman-teman saya tuh ngerespon dengan yang kayak nggak baik gitu, kayak paling dia cuman kayak cari perhatian guru cuman, jadi kayak bodo amat gitu, nggak, ya intinya responnya nggak baik lah Bu. Responnya nggak baik. Jadi Dini sangat merasa terganggu ya atas perilaku teman-teman Dini ya yang tidak mau berteman sama Dini seperti itu kan. Nah di dalam satu kelas ini apakah teman-teman Dini itu semuanya seperti itu atau ada yang masih baik sama Dini gitu atau bagaimana? Ya bisa dibilang tuh rata-rata gitu sih Bu, cuman mungkin adalah teman yang tapi nggak biasa aja gitu, nanti kalau pas jam istirahat nanti gabung makan di kantin atau gimana itu biasa. Cuman kalau di kelas sih rata-rata mereka kan ya namanya jam kosong, pasti murid-murid pada suka gitu kan yang cerita yang apa atau gimana ya kan. Setiap pribadi kan punya suka yang masing-masing, suka keterangan atau keributan gitu kan. Tapi ya saya suka nggak nyaman gitu kalau sedangkan kelas sebelah belajar tapi kelas kita ini ribut sendiri gitu. Daripada tujuannya kan daripada guru yang negur, lebih baik kita yang ada di kelas itu kan yang lebih baik gitu. Jadi di sini Dini di dalam kelas ini seperti ya membimbing kawan teman-teman Dini gitu ya agar tidak berbuat berisik saat di dalam kelas walaupun tidak ada guru pada saat jam kosong tersebut seperti itu ya. Iya Bu. Jadi sepertinya Dini ada nggak merasakan kalau teman-teman Dini itu terganggu atas sikap Dini tersebut? Ya mereka nggak suka karena ya saya tadi nyuruh mereka diam gitu Bu, tapi ya diam itu cuman kayak orang tuh ngerespon pas saya teriak tuh orang tuh diam, tapi nanti ntar lanjut lagi gitu. Jadi kayak percuma aja, tapi di diamnya juga sayanya terganggu gitu. Jadi pada saat Dini bilang pada saat berisik itu kan Dini ada menteriakkan kata-kata apa gitu? Enggak sih Bu, cuman kayak ya untuk biar diem aja gitu cuman. Nah biasanya kata-kata biar mereka diem tuh Dini kayak mana, misalnya diem woi jangan berisik atau seperti apa? Ya seperti itu sih Bu, diam nanti kelas sebelah terganggu atau gimana gitu. Nah waktu Dini bilang sama temen-temen Dini tuh kan pasti Dini bilang sama temen-temennya dengan suara lantang atau kayak mana? Ya suara lantang sih Bu, karena nanti kalau kita pakai suara pelan juga bakal kalah kan, karena emang ribut banget kalau kelas lagi kosong gitu. Jadi waktu Dini bilang diam jangan berisik gitu kan, nah itu teman-teman Dini tuh biasanya nih ada 3 pilihan nih misalnya kan. Pada saat Dini bilang diam jangan berisik, teman-teman Dini ini tuh langsung diam ngikutin kata Dini, atau yang kedua ini ada saya Dini bilang diam semuanya jangan berisik, itu teman-teman tuh acuh tak acuh atau tetap berisik gitu. Nah selanjutnya ini ada yang ketiga di sini, misalnya Dini bilang kan
diam woi jangan berisik gitu kan. Nah di sini teman-teman Dini tuh mengikuti kata-kata Dini, ikut diem, tapi di belakang kayak ngomong-ngomong Dini gitu. Nah dari ketiga ini biasanya tuh yang Dini anggap tuh teman-teman Dini tuh yang mana yang dilakukan? Itu sih kayak perempuan sama laki-laki beda gitu kan dalam kelas. Kalau untuk anak perempuannya sih kayak mereka diam, emang diam, tapi kayak ngomongnya saya di belakang gitu, kayak kayak campur cari perhatian sama guru tuh, biasalah anak-anak gini. Tapi kalau untuk yang laki-laki kayak pas saya teriak tuh ya diam tapi lanjut kayak gitu, ibu amat. Kalau laki-laki nggak ngomongin di belakang, tapi kalau yang perempuan pasti kayak gitu. Oh, ya. Jadi untuk pertama tingkah laku teman-teman Dini sendiri antara perempuan dan laki-laki berbeda ya dalam satu kelas itu ya. Misalnya kayak yang Dini bilang tadi, kalau laki-laki kan misalnya Dini bilang diam jangan berisik, dia memang diam sebentar terus berisik lagi gitu kan. Kalau yang perempuan ya dia memang diam tapi habis itu kayak ngomong-ngomong di belakang, ngomong-ngomong Dini di belakang seperti itu ya. Iya bu. Nah di sini Dini sangat merasa terganggu pastinya dengan keadaan seperti ini. Ya terganggu sih bu, karena kan kita kayak dari di sekolah aja kita nggak bisa banyak waktu kan kita. Jadi kayak kalau di sekolah sendiri tuh kadang-kadang ya beda sih bu rasanya. Gimana sih rasanya kita di sekolah sendiri sedangkan yang lain kumpul-kumpul gitu, kayak ya kita sendiri lah, intinya nggak enak sih bu kalau kayak gitu. Seperti itu. Nah sebelumnya apakah Dini pernah nanya nggak sama teman-teman Dini? Misalnya kayak, kenapa sih kamu jauhin aku atau gimana gitu? Sebenarnya pernah sih bu, ke salah satu orang bukan kayak itu kan. Nah mereka cuma kayak ngerespon enggak, biasa aja, enggak tuh gimana, enggak. Mereka bilangnya enggak, padahal saya ngerasanya iya gitu. Oh jadi ya teman-teman Dini tuh kayak merasa dia tuh biasa aja gitu sama Dini ya tingkah lakunya, padahal yang Dini rasakan mereka tuh kayak menjauh dari Dini itu kan, nggak mau temenan sama Dini seperti itu ya. Iya bu. Nah jadi untuk selama ini, jadi kejadian ini tuh sudah berlangsung lama atau baru-baru Dini kelas 2 SMA ini? Baru-baru kelas 2 SMA nih bu, karena ya mungkin banyak teman baru sih bu, soalnya kelas 2 SMA ini banyak murid yang pindah juga, jadi banyak teman baru juga di situ. Oh jadi sebelumnya nggak seperti ini ya, karena ini banyak-banyak teman baru, banyak yang belum kenal sifat-sifatnya, apalagi kan seringnya kan aku sekolah daring gitu ya, jadi belum tahu juga sifat teman-teman barunya. Nah untuk yang sekolah daring ini, untuk yang sekolah sampai detik ini itu full daring atau ada ke sekolah untuk sekolah sebentar atau mengumpul tugas gitu? Sekali sih kadang ngumpul tugas gitu kan, sekedar ngumpul tugas, nyelesain tugas yang belum. Kadang sehari 2 hari jalan offline, nanti daring lagi gitu bu. Oh, jadi tetap ada bertemu dengan teman-teman ya dalam kelas tersebut ya? Iya bu, tetap ketemu kalau sempat offline gitu kan. Ya pasti kumpul lagi, terus kadang kalau kejadian kayak gitu ya bikin gak enak hati, jadi kepikiran gitu kan. Jadi selama ini di sekolah tersebut kan tetap bisa berteman dengan yang lainnya, tapi mereka tuh kayak temenannya cuma sekedarnya seperti itu. Tidak ada yang memang beneran temen yang mau susah senang gitu. Enggak sih bu, kayak ya biasa aja teman yang buat ke kantin gitu, buat teman yang cerita, yang ngerti satu sama lain, kayak yang ngerti perasaan kita itu kayak gitu nggak ada, masih belum nemuin gitu. Di sini jadi teman-teman Dini tuh kayak merasa menjauhi Dini gitu kan. Nah di sini atau mungkin Dini ada berpikiran nggak bahwa teman-teman Dini tuh menjauhi Dini tuh karena ya tadi sikapnya Dini, egonya Dini kan ya seperti orang tua. Sedangkan teman-teman kan di situ pasti egonya bermacam-macam ya kan. Ada yang dewasa, ada yang anak-anak, ada yang orang tua juga gitu. Sedangkan kalau ego orang tua di sini kan kayak mereka tuh lebih mengatur, lebih mengayomi, lebih membimbing gitu kan. Murid-murid lainnya seperti Dini ini kan ibaratnya Dini tuh punya ego orang tua, jadi di sini tuh Dini kayak bersikap mengayomi, membimbing teman-teman Dini biar kayak misalnya tadi kan nggak berisik karena takut mengganggu kelas lain, walaupun di sini jam kosong, soalnya kan yang jam kosong kan bukan kelas Dini misalnya kan, kelas lain kan enggak, jadi takut terganggu seperti itu kan. Nah di sini tuh teman Dini tuh ada nggak Dini berpikiran bahwa teman Dini tuh menganggap Dini tuh seperti itu dan makanya menjauhi Dini gitu? Sebenarnya sempat sih bu berpikir kayak gitu, apa gara-gara itu ya, tapi kan gini bu, tujuan kita tuh sebenarnya baik gitu kan, biar kelas lain nggak terganggu ya, cuman gimana kan setiap orang beda-beda bu kan, jadi ya nggak tahu sih gimana cara mereka berpikir, kita nggak ngerti. Sebelumnya apa yang upaya yang telah Dini lakukan untuk kayak ngerasa oke aku baik-baik aja walaupun keadaan kayak gini, walaupun nggak ada teman, walaupun tingkah laku teman nggak baik sama aku kayak gitu, apa yang udah Dini lakuin?
Sejauh ini sih kayak misalnya mereka lagi ngumpul gitu kan, saya coba buat kumpul ikut bareng gitu kan, cuman ya kayak ngerasa beda bu, salah mereka di sana ya saya di sini padahal deket gitu. Pernah nggak ada, mesti kalau sekolah kan kayak ada geng-gengan gitu kan, nah disitu misalnya ada nggak Dini tuh, berarti Dini nggak ada ikut dalam suatu geng tersebut ya, soalnya kan dalam satu kelas tuh pasti gengnya macam-macam ya kan. Disitu Dini nggak ada ikut geng-geng dari salah satu mereka? Nggak ada sama sekali sih bu, karena ya kan sebenarnya nggak suka sama yang namanya geng-geng gitu kan, juga di sekolah kan kalau masalah geng-geng tuh juga agak dilarang kan bu, karena nggak bagus untuk pergaulan kan. Jadi ya Dini orangnya nomaden gitu ya, mau ya kalau kadang mau ikut di rombongan ini, rombongan itu seperti itu ya. Nah di sini juga Dini apa tuh namanya, pernah nggak nanya ke temen cowok gitu, ngapa sih kok kalian kayaknya ngejauhin aku juga? Ini temen cewek cowok juga kan yang ngejauhin ini kan? Tapi kalau cowok tuh kayak biasa aja gitu bu, kayak kan cowok kan emang nggak terlalu dekat sama cewek ya, kayak mereka netral aja, kayak nggak ada masalah sama saya gitu. Oh ya, jadi yang nampak banget tuh tingkah laku perempuan ya, karena ya Dini perempuan juga seperti itu kan. Di sini untuk dalam satu kelas itu yang banyak itu murid perempuan atau murid laki-laki atau seimbang? Banyak murid perempuan. Oh banyak murid perempuan, jadi ini ya sangat mengganggu Dini banget ya. Iya. Apalagi banyak murid perempuan dalam satu kelas tersebut kan. Jadi rata-rata temen sekelas Dini yang perempuan tuh kayak gitu semua sebenarnya. Ya kan nggak mungkin juga kita bakal main sama laki-laki, jadi malah tambah kayak masalah kan. Dia tengok lihat si Dini mainnya sama cowok gini-gini, malah tambah jadi kayak bahan perbincangan orang itu, udah dibenci tambah lagi dibenci, tapi jadi serba salah gitu. Terus di dalam satu kelas ini kan, itu kalau misalnya jam kosong kan pasti ribut semua. Di situ yang biasanya sering ngingetin jangan berisik itu cuma Dini atau ada yang lain? Kadang ketua kelas sih bu yang sering. Seringnya ketua kelas. Ketua kelas tuh kayak ya sekedar gimana ya, ngingetin cuman sekali gitu. Kalau di sini ketua kelasnya cewek atau cowok? cowok sih. Cowok. Jadi mereka kayak nggak ngerti gitu kan, apalagi cewek gitu. Oh jadi sini ketua kelasnya tuh cowok, dan juga kadang ngingetin buat nggak berisik gitu kan. Cuman kadang karena ketua kelasnya cowok ya paham sendiri lah ya kan. Jadi di sini Dini itu kayak mau ikutan gitu buat bilangin kawan-kawan kan jangan berisik, nggak, takutnya ganggu kelas sebelah gitu kan. Terus mungkin teman-teman Dini kayak merasa terganggu atau apa gitu, dan merasa Dini ini apa sih gitu ya kan. Nah di sini tuh Dini merasa diri Dini itu bener atau enggak pas ngomong kayak gitu? Ya saya ngerasa bener sih bu, karena ya bakal ganggu kelas lain juga. Saya juga nggak terganggu sama apa keberisikan itu gitu. Jadi di sini Dini merasa diri Dini itu benar, tapi karena orang lain nganggapnya enggak sepemikiran sama Dini gitu, berarti ibaratkan tuh Dini saya oke, kamu tidak oke. Jadi maksudnya tuh di sini Dini oke, tapi teman-teman Dini itu tidak oke dengan permasalahan tersebut, seperti itu ya. Jadi ya. Jadi ini gimana Dini mau kedepannya gitu untuk menghindarkan atau menghilangkan rasa-rasa ini? Ya lebih sih coba buat nahan diri sih bu, karena kan emang dasarnya nggak suka sama yang keributan gitu. Nah coba ditahan sendiri aja, kalau bisa coba kumpul sama mereka gitu. Oh jadi di sini tuh ya walaupun Dini merasa diri Dini benar gitu kan, tapi kayaknya menurut ibu Dini lebih baik kayak ya untuk kebaikan juga ya, walaupun ini kebenaran kan, namanya anak-anak sekolah kan mau SMP SMA pasti tuh ya kan. Ibu juga dulu kan pernah SMP SMA pernah kayak melakukan keributan pada saat jam kosong, nggak ada guru, bahkan kadang ada guru pun tetap ribut gitu kan sampai guru marah gitu kan. Itu ada juga terjadi di kelas ini. Kalau ada guru sih nggak pernah kayak gitu sih bu, karena mereka tahu sendiri kan kalau ada guru gimana. Jadi pas saat jam kosong saja ya seperti itu, pasti ada guru seperti itu ya kan. Nah di sini menurut ibu juga sebaiknya Dini apa tuh namanya, kurangkan ego Dini yang orang tua tadi, ikutlah sepemikiran sama mereka gitu kan. Terus yang selanjutnya juga di sini berarti Dini jangan menganggap diri Dini tuh selalu benar. Jadi kayak ya ikutlah berbaurlah sama mereka seperti itu. Menurut Dini itu benar atau enggak? Atau Dini ingin melakukan hal seperti itu atau bagaimana? Kayaknya emang saya mau coba dari itu aja sih bu, kayak tadi mencoba buat gabung sama mereka, gaul sama mereka, dan nahan ego itu tadi buat kayak biasa aja sama kondisi, kan anggap aja mereka ya senang-senang karena emang gak ada guru jam kosong, atau karena mereka capek kan tadi. Jadi kayak ngelepasin rasa capeknya dengan cara ngobrol apa atau makan gitu gimana. Jadi
berdua sih kayak kumpul sama mereka, memahami mereka pelan-pelan gitu biar bisa kayak biasa gitu. Karena kalau terus-terusan kayak gini tuh jadi kayak keganggu Bu. Jadi kepikiran tuh sekolah pasti bukan mikir belajar tapi nanti kayak ini gimana gitu. Jadi ya lebih baik kayak gitulah, nahan ego aja daripada memperpanjang masalah. Jadi pun karena tingkah laku teman-teman Dini ini juga kayak membuat Dini kayak rasa percaya diri ke sekolahnya tuh agak berkurang gitu ya. Takut nggak ada teman, takut nggak ditemenin, nanti takut ngapa-ngapa nggak ada yang gimana seperti itu ya. Jadi ini sangat mengganggu pribadi Dini sendiri seperti itu ya. Jadi kedepannya Dini ingin menghilangkan rasa ego tersebut dan juga rasa paling benar diri Dini sendiri seperti itu. Nah di sini kalau misalnya Dini sudah melakukan hal tersebut, apa harapannya Dini gitu? Ya harapannya sih saya kan setiap orang pasti punya sahabat, punya teman, itu kan beda kan Bu. Ya harapan saya setelah saya bisa ngelakuin itu dan bisa bergaul sama mereka kayak murid-murid yang lain, saya pengen semoga dapat ya teman yang benar-benar teman, bisa ngerti saya, bisa diawali sama saya gitu. Dan biasa aja kalau semua orang nggak punya musuh, jadi sekolah yang mau benar-benar buat sekolah gitu. Di sini Dini sendiri di dalam kelas itu tuh termasuk murid yang bisa atau yang gimana? Yang ya kayak menurut saya mampu gitu. Dan di situ banyak juga teman-teman yang tidak mampu atau dalam sekelas itu tuh memang persaingannya tuh ketat banget atau gimana? Kayak emang ketat banget sih Bu. Persaingannya ketat banget. Jadi memang ternyata di kelas tersebut orangnya memang mampu ya, karena memang jurusannya ya tadi kan orang pilih-pilih gitu kan. Jadi mungkin temen Dini tuh kayak agak merasa takut kalah saing juga mungkin sama Dini ya kan. Apalagi kan Dini kayak misalnya nyuruh jangan berisik, diam gitu-gitu, itu kayak mereka nganggapnya tuh kayak cari perhatian sama guru. Takutnya tuh nanti gurunya lebih milih Dini atau nanti terus mengalihkan nilai ke Dini semua gitu kan. Jadi mungkin teman-teman ini ada kayak rasa sirik gitu dak, seperti itu terhadap Dini dak? Iya Bu, pernah punya pemikiran kayak gitu juga sih, tapi kan sebenarnya kayak gitu tergantung cara belajar kita gimana, cara ngajarnya gimana. Ya namanya manusia kan pasti ada suka enggaknya sama orang. Di sini jadi harapan Dini pengen setelah bisa menghilangkan rasa ego semua ini, bisa bisa punya teman, punya sahabat yang benar bisa suka dan duka seperti itu ya. Makanya Dini tuh setelah Dini menghilangkan rasa ego orang tua Dini tadi sama rasa paling bener Dini tadi, diharapkan Dini punya temen ya, bisa diajak susah seneng gitu kan, dan juga gak punya musuh pastinya di dalam kelas tersebut seperti itu kan. Padahal pun niatnya Dini tuh dalam yang ibu simpulkan ya, padahal niatnya Dini tuh dalam dalam perilaku Dini tadi tuh nggak ada kayak niat ingin cari-cari perhatian atau ingin merasa paling benar gitu ya. Padahal tuh niatnya Dini tuh memang ingin baik-baik saja gitu kan, biar kelas lain nggak terganggu, biar kelasnya Dini juga kan bisa tenang, karena Dini juga tadi nggak suka keributan ya kan, seperti itu. Ya untuk sekarang coba cara itu aja dulu Bu, karena siapa tahu dengan cara saya gabung gitu mungkin kelas lebih bisa tenang dan ya intinya punya teman gitu loh Bu, karena kalau sekolah nggak punya teman tuh ya rasanya beda gitu kan. Jadi ini kapan kira-kira mau Dini terapkan perilaku ini? Ya secepatnya, ya kan kita semua berdoa semoga pandemi cepat berlalu biar jadi sekolah tetap jalan kayak biasanya, juga semua aktivitas bisa berjalan kayak biasanya juga. Jadi semakin cepat ya semoga aja ada offline habis ini, jadi bisa saya terapkan langsung. Seperti itu. Oke baik, jadi sudah nemu ya titik terangnya ya, Dini bakal melakukan hal apa seperti itu ya. Jadi di sini Ibu yakin Dini pasti bisa untuk menghilangkan rasa ego orang tua Dini tadi kan, karena untuk kebaikan gitu kan, biar Dini punya teman dan sebagainya gitu kan. Ibu yakin Dini pasti bisa. Pokoknya Dini harus terus mencoba, harus percaya diri pokoknya bahwa Dini itu bisa melakukan hal ini gitu kan, bisa berteman baik dengan siapapun, tidak punya musuh seperti itu ya kan. Nah di sini Ibu mau nanya juga nih, kalau misalnya penilaian dari angka nomor 1 sampai 10 kan, setelah Dini kan tadi sebelum melakukan konseling ada di nomor berapa tadi? 5 atau 6. Itu kan masalahnya kayak cukup sulit, karena Dini kan memang belum pernah
cerita sama siapa-siapa, jadi kayak masih merasa beban seperti itu kan, belum menemukan titik terang, alternatif apa yang mau digunakan gitu kan. Nah setelah Dini melakukan konseling sama ibu nih, ibu nanya kalau dari nomor 1 sampai 10 ini Dini udah berada di tahap nomor berapa setelah melakukan konseling ini. Nah nomor 1 sampai 3 tadi kan masalahnya masih masalahnya sulit. Nah, terus 4 sampai 6 kan cukup sulit. 7 sampai 10 kan ya termasuk kayak mudah gitu. Ada nggak kenaikan gitu? Ya, yang saya rasain setelah konseling ini kan kayak saya punya teman cerita gitu kan Bu. Saya ngerasa kayak sekarang di 9-10 lah, karena kayak udah punya solusi buat berubah gimana ya besok kalau misalnya ketemu sama mereka lagi, terus kumpul sama mereka lagi. Jadi ya rasa lebih mudah, udah punya solusi gitu, tinggal penerapan kita aja di sana gimana. Nah, jadi kayak misalnya jika Dini sudah berhasil menerapkan ini berarti proses konseling ini berhasil ya, alternatif ini juga berhasil seperti itu. Pokoknya ini Dini tuh percaya diri aja bahwa Dini tuh bisa melewati masa ini, bisa melewati atau bisa menghindari dari tingkah laku teman-teman Dini ini. Dini bisa beradaptasi sebaik mungkin, dirangkul teman seperti itu ya kan. Nah ini gunanya juga, kira-kira proses konseling pada kali ini sudah cukup atau belum ya Dini? Saya rasa sudah cukup sih Bu, karena kan udah nemu solusinya, udah nemu caranya gimana gitu. Ya saya rasa sudah cukup berarti ya, seperti itu. Nah jadi misalnya Dini ada masalah lain atau masalah ini belum diselesaikan atau ada masalah baru lainnya, Dini tinggal hubungi ibu saja, nanti kita atur jadwal lagi, kita mau konseling kapan, nanti kalau ada waktu kita melakukan konseling lagi seperti itu. Jadi Dini jangan segan-segan ya kalau mau bertemu dengan ibu, mau konseling sama ibu, nanti tinggal Dini hubungin ibu aja, nanti kita atur jadwal lagi seperti itu. iya Bu. Oke Dini, baik. Oke, kalau gitu Dini mau main dulu di rumah ibu atau seperti apa? Kayaknya mau langsung pulang aja dulu. Langsung pulang seperti itu. Oke, baik Dini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, jadi itu tadi video praktek tentang teknik analisis transaksional itu terjadi. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.